Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisena Prato Aini dengan nomor induk mahasiswa 2021 mahasiswa Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul, Jakarta. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Sylvia Ratnajuita selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Pancasila KJ 017 serta teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal artikel yang telah saya susun yang berjudul penerapan nilai Pancasila terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Alasan mengapa saya mengambil judul penerapan nilai Pancasila terhadap perkembangan iptek dan pembahasan terkait judul tersebut karena pada saat ini yang sering saya lihat banyak sekali hal-hal menyimpang ataupun hal-hal negatif yang telah terjadi di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak didasari oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga masyarakat buta akan penerapan nilai Pancasila yang baik dan benar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami era globalisasi, di mana perkembangan iptek itu semakin pesat dan tentu juga teknologi akan semakin berkembang dengan canggih dan modern. Nah, dengan adanya perkembangan iptek ini, maka akan mengakibatkan adanya perubahan yang dialami oleh masyarakat secara signifikan. Dengan adanya teknologi yang canggih ini pula akan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari baik dari segi informasi maupun komunikasi. Nah, walaupun banyak sekali dampak positif yang kita dapat, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan iptek ini juga akan memiliki dampak negatif ataupun dampak buruk yang akan kita rasakan. Nah, oleh karena itu, iptek harus sesuai atau mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai ideologi bangsa dalam pengembangannya. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur, di mana nilai-nilai tersebut memiliki fungsi sebagai pelindung dalam menghadapi perkembangan iptek di era globalisasi ini. Nah, sebaliknya, iptek juga harus berdasarkan atas nilai-nilai dasar Pancasila, baik dari nilai agama maupun nilai budaya. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Pada penyusunan jurnal artikel ini, saya menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji jurnal. Jurnal-jurnal yang saya kaji itu sesuai dengan topik yang akan dibahas, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Baik, selanjutnya itu ada pembahasan. Di sini yang saya bahas pertama itu tentang perkembangan iptek di Indonesia. Menurut Zoom, ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek merupakan suatu sumber yang dimana setiap individu dapat mengelola dan juga menggunakannya dalam kehidupannya, baik dari penemuan baru tentang suatu ilmu atau teknologi, dan juga perkembangan dari ilmu dan teknologi itu sendiri. Nah, dengan adanya perkembangan iptek ini tentu saja akan mempermudah masyarakat di berbagai bidang kehidupan, baik dari segi informasi maupun komunikasi, serta mempermudah masyarakat dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang teknologi itu sendiri. Nah, dengan perkembangan iptek di Indonesia ini tentu saja akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif yang dapat kita rasakan dari perkembangan iptek yang pertama yaitu dengan perkembangan iptek ini dapat menunjang kegiatan produksi. Nah, dengan adanya kemajuan iptek ini tentu saja memunculkan berbagai alat teknologi canggih yang dapat digunakan untuk menunjang produktivitas suatu barang ataupun jasa. Lalu yang kedua, yaitu memudahkan komunikasi dengan orang lain baik dengan jarak jauh maupun jarak dekat. Lalu yang ketiga, memudahkan dalam proses pembelajaran dan mencari informasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada saat ini dengan adanya internet akan memudahkan para pelajar ataupun mahasiswa dalam mencari informasi yang ada di internet. Dan dengan adanya teknologi ini sangat berdampak bagi mereka dengan mencari lebih banyak informasi dengan mudah di internet. Lalu selanjutnya ada dampak negatif dari perkembangan iptek itu sendiri, yaitu pertama ada carding. Nah, carding ini merupakan pembobolan kartu kredit melalui internet untuk mendapatkan kode kartu, penipuan pesan singkat, pembajakan akun, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua itu perkembangan iptek akan membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif. Lalu yang ketiga
membuat rasa ketergantungan dan malas karena terlalu nyaman dan dimanjakan oleh teknologi yang canggih itu membuat masyarakat itu menjadi malas-malasan dan lebih memilih untuk melakukan apa saja secara instan. Lalu yang keempat ada mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Ya, seperti yang kita tahu bahwa situs-situs yang ada di internet itu sangat mudah sekali dicari ataupun dijelajahi oleh masyarakat. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam situs tersebut ada beberapa konten-konten yang mengandung kekerasan dan pornografi yang akan menyebabkan dampak buruk ataupun dampak negatif bagi kehidupan kita. Lalu selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, pandangan hidup bangsa itu sendiri memiliki makna yakni nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Kenapa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa? Karena bagi masyarakat Indonesia, Pancasila ini memiliki fungsi yaitu sebagai petunjuk atau pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek. Nah, Pancasila ini sebagai dasar daripada pengembangan iptek yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta sebagai pelindung bangsa dari berbagai macam pengaruh ataupun dampak negatif dalam perkembangan iptek. Nah, karena Pancasila itu sendiri memiliki peran dalam pengembangan iptek. Yang pertama, peran Pancasila yaitu berperan menjadi landasan kebijakan dari pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu peran yang kedua yaitu Pancasila berperan sebagai sebuah dasar atau landasan etika dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan landasan-landasan tersebut diharapkan Pancasila dapat meminimalisir atau mengurangi dampak negatif bagi masyarakat terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, karena seperti yang kita tahu, memang Pancasila mampu mengakomodir segala aspek yang menjadikan ilmu pengetahuan teknologi ini akan berkembang dengan baik dan benar yang sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. Sekarang kita masuk ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal yang sudah disusun ini yaitu perkembangan iptek semakin pesat seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Hal tersebut tentu saja memiliki baik sekali dampak positif dan negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem ideologi Pancasila harus mampu menyesuaikan perkembangan iptek yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila itu juga merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang memiliki tujuan sebagai pedoman atau petunjuk bagi warga Indonesia. Pancasila juga memiliki peran penting dalam sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek ini sangat penting agar kita sebagai warga negara Indonesia mampu mengimplementasikan iptek dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Hal tersebut supaya kita terhindar dari penyimpangan atau hal-hal negatif yang mungkin saja dapat terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.